Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Khofifah Indawati dari kelas PGMI B semester 3. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah sejak merapuhnya Bani Umayyah di kota Damaskus. Kalangan Bani Abbasiyah berupaya menggantikannya dalam memimpin umat Islam. Propaganda revolusi Abbasiyah ini mendapat simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena mereka berjanji untuk menegakkan agama keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Kemudian dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Shafah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, karena Bani Abbasiyah merupakan cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Kemudian pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia, dan meletakkan ibu kota kerajaannya, kemudian Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit, kemudian agama Islam, Kristen, dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yakni kelas khusus dan kelas umum. Selama kekuasaan mereka, peradaban Islam berkembang. Jika masa Bani Umayyah dikenal dengan ekspansinya, maka Bani Abbasiyah dikenal dengan perkembangan peradaban Islam. Dinasti Umayyah terdiri atas orang Arab oriented. Dinasti Abbasiyah bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, dan Mesir. Perkenalkan, nama saya Resi Ardiagarini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang pula di negara-negara Barat, Eropa. Di sana, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan dan penelitian ilmiah dibukukan oleh para ilmuwan Muslim. Kegiatan-kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam dari berbagai kalangan, kota-kota besar, dan berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan yaitu: 1. Kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. 2. Masjid, yaitu bisa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 3. Masjid Mudhoroh, yaitu masjid tempat para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang keempat, Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung. 5. Madrasah, yaitu pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nadatul Muluk yang memerintahkan pada tahun 456 sampai 485 Masehi.
Kegiatan menerjemah, proses pembelajaran buku-buku asing tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa syariah. Bahasa Siri adalah bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu. Bahasa Syria kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa-masa berikutnya. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendaknya menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kota-kota ini yang menjadi pusat ilmu pengetahuan oleh khalifah dilengkapi dengan berbagai fasilitas atau perlengkapan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kaum muslim mencari sumber dan informasi tentang ilmu pengetahuan yang diminatinya. Saya Vini Afinitandayani. Di sini saya akan menyampaikan tentang tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi mulai dari daerah, desa hingga ke tingkat pusat, teratur dan terarah dengan baik. Yang kedua, Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Khalifah Abdul al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Jasa terbesar Khalifah al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam saat itu. Khalifah al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan atau Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemah buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Di dalam Baitul Hikmah terdapat berbagai buku dengan berbagai bahasa yang dibeli oleh Khalifah al-Ma'mun. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal antara lain Al-Kindi, Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain.